Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di ngobrol pagi ya. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat semuanya, ibu hamil ya, ibu balita, ibu menyusui, dan para anak-anak dari usia 0 sampai lansia semuanya. Saya harap semuanya pada sehat. Baik, di kesempatan kali ini Juju akan cerita tentang masalah lain pada kehamilan. Kok masalah lain pada kehamilan sih Bu gitu? Iya, karena emang kemarin itu 6 tanda bahaya kehamilan yang saya ceritain. Nah, kalau untuk sekarang ini saya akan cerita tentang masalah lain pada kehamilan, karena ini tuh masalahnya bukan dari kehamilannya, tapi dari dirinya, maksudnya dari badan si ibunya. Jadi makanya disebutnya masalah lain pada kehamilan gitu kan. Jadi dia tuh terjadi sakitnya itu karena emang dari badan si ibunya gitu, bukan dari kehamilannya. Jadi emang ada 6 masalah lain yang terjadi ketika hamil yang harus kita waspadai. Dan ketika emang merasakan gejala salah satu dari yang 6 nanti saya jelasin itu, salah satu misalkan ada gejala, saya mohon maksudnya itu ibu-ibu untuk segera konsultasikan ke bidannya, ke dokternya gitu kan, atau ke fasilitas, berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan lainnya. Boleh ke klinik bidan, boleh ke klinik dokter juga. Nanti ketika ke klinik bidan, misalkan klinik bidan tidak bisa menanganin, nanti akan diarahkan ke tempat yang maksudnya fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi gitu kan. Ya makanya ketika ada keluhan segera konsultasikan, ketika emang ngerasa ada masalah segera konsultasikan. Pokoknya jadikanlah ibu bidan itu sebagai teman para ibu-ibu ya. Jadikanlah ibu bidan itu sebagai teman curhatnya, bukan hanya curhat hanya sekedar penyakit saja. Saya bilang tadi boleh curhat masalah yang lain yang emang bisa bikin ibu tuh lega, bisa bikin ibu hamil itu happy gitu kan. Emang ibu hamil harus happy ya teman-teman ya. Ya, ada 6 yang saya mau jelasin tadi. Itu ada 6 masalah lain yang terjadi ketika hamil yang harus kita waspadain. Apa aja sih 6 masalah masalah lain dalam kehamilan itu? Yang pertama adalah demamnya tinggi, menggigil dan berkeringat. Apabila ibu berada di endemis malaria, itu adalah tanda gejala malaria gitu kan. Atau bisa juga terjadi masalah lain, misalkan DBD, atau misalkan bisa tifoid, atau bisa yang lain ya kalau tanda demam itu. Jadi yang nanti akan keperiksa itu ketika ibu melakukan konsultasi dengan dokter ibu atau dengan bidan ibu gitu kan. Apabila emang ibu bidan tidak bisa nangani, nanti akan solusinya adalah ke fasilitas kesehatan yang lebih baik gitu. Yang kedua adalah terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Nah, ini terasa sakit pada saat kencing itu bisa terjadi yang namanya ISK. Apa sih ISK itu? ISK itu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu bisa terjadi pada usia kehamilan udah trimester 3 ya, trimester 2, trimester 3 ya. Karena emang penekanan, jadi emang biasa terjadi infeksi jadi masuknya bakteri ke saluran kemih dan bisalah terjadilah infeksi itu. Tandanya gimana Bu? Tandanya itu sakit ketika kencing atau kencingnya sedikit-sedikit tapi sering gitu. Tapi ketika kencing itu sakit gitu. Nah pokoknya langsung ibu konsulkan ke ibu bidan ya, atau langsung ibu konsulkan ke dokter ya. Nanti kalaupun emang ke ibu bidan, nanti kan ibu bidan akan mengarahkan harus kemana dan penanganannya harus seperti apa gitu. Yang selanjutnya ya tadi itu, yang kedua itu adalah keputihan atau gatal di daerah kemaluan. Nah biasanya emang ibu hamil itu ada yang namanya keputihan ya, tapi kemurniannya normal-normal saja seharusnya. Apabila terjadi keputihannya sampai gatal, warnanya berubah, berbau atau warna hijau, itu kan harus menjadi aware. Itu ada tanda apa? Pastinya
pastinya ada sesuatu, emang terjadi infeksi. Makanya dikonsultasikanlah sama bu bidannya, dikonsultasikan sama dokternya gitu kan. Nah biar mengarah sakitnya ibu itu keputihan normal kah atau emang keputihan tidak normal. Baik, yang ketiga batuk lama lebih dari 2 minggu. Nah, batuk lama lebih 2 minggu itu Ibu, itu adalah tanda gejala tuberkulosis. Yang saya ceritain di Paksis tentang tuberkulosis itu ya. Tuberkulosis itu apa? TBC ya, kalau di lingkungan kita itu dikenalnya dengan TBC. Nah, itu tuh tandanya batuknya lama lebih dari 2 minggu. Makanya ibu harus mulai sadar, mulai aware untuk memeriksakan diri, badan kita gitu. Kenapa ya kok batuknya lama sih sampai 2 minggu gitu kan ya. Nanti ada proses pemeriksaan BTA atau pemeriksaan dahak gitu kan. Nanti hasilnya seperti apa ya, mudah-mudahan hanya batuk biasa, bukan batuk tuberkulosis. Nah, kalau batuk TBC nanti ada pengobatannya ya, ada pengobatannya. Jangan takut diobatin, kata saya juga lebih baik ketahuan lebih cepat daripada keterlambatan. Yang keempat, jantung berdebar-debar atau nyeri dada. Nah, ini jantung berdebar-debar atau nyeri dada ya, jantung berdebar-debar atau nyeri dada nih, dada kiri ya. Nah itu tuh tanda gejala sakit jantung. Ibu emang ada ya ibu hamil yang kena jantung? Ada ya, maksudnya itu malah jadi salah satu kekhawatiran yang sangat besar sekali bagi para ibu bidan itu, menemukan pasien dengan ibu hamil dengan jantung bawaan ya, dengan jantung gitu kan. Karena emang itu berisiko kematian ketika proses melahirkannya. Jadi ketika ada keluhan seperti itu, segera konsultasikan ya, konsultasikan dengan dokter, konsultasikan dengan ibu bidannya. Nanti ketika emang ibu bidan tidak itu, saya tetap berulang-ulang mengatakan itu karena lebih baik tertangani lebih cepat daripada keterlambatan ibu ya. Yang kelima, diare berulang. Nah, si ibu hamil itu diare loh gitu kan. Kalau emang dia diarenya tidak berulang itu nggak masalah, tapi kalau berulang diarenya gitu kan, jadi dia terjadi diare berulang, baru aja misalkan 2 minggu yang lalu diare lagi gitu kan. Nah itu juga harus aware karena terlalu lama diare nanti akan terjadi dehidrasi dan lain sebagainya. Pokoknya segera konsultasikan apabila terjadi masalah pada kehamilan gitu kan ya, pada kehamilan, masalah lain pada kehamilan. Jadi bukan dari kehamilannya tapi dari badannya si ibu. Yang keenam, sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah ini juga harus dikhawatirkan. Kenapa sulit tidur? Emang sih ketika kehamilan tua itu masa tidur kita itu sedikit. Jadi maksud sedikitnya karena emang udah mulai gerah, udah mulai susah tidur. Tapi kalau berlebihan sampai tidak tidur itu juga harus dikonsultasikan. Ada apa? Kenapa ya gitu kok susah tidur? Kenapa ya cemasnya berlebihan? Nah cemas yang berlebihan itu yang saya tadi cerita kemarin di video sebelumnya, cerita harus sebagai ibu hamil itu harus happy gitu loh, jangan cemas. Ketika emang mendekati persalinan kita pun harus happy, karena ketika kita happy insya Allah semuanya akan baik-baik saja gitu kan ya, karena emang sugesti happy itu ada dalam diri kita, insya Allah melahirkannya lancar, aman, karena emang kita happy ya. Mungkin dari 6 tanda tadi, 6 masalah lain pada kehamilan yang saya sebutin satu-satu tadi ya, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman dasar buat ibu-ibu hamil gitu kan. Ternyata ada masalah lain yang harus diwaspadai ketika hamil. Nah apabila terjadi segera konsultasikan
Baik, mungkin segitu dari saya. Apabila ada komentar silahkan komen di kolom komentar ya, atau emang bisa japri saya. Apabila ada kritik, saran dan lainnya boleh lewat kolom komentar atau emang email saya ya, karena emang apa yang saya sampaikan itu pun emang hasil apa yang saya baca. Mudah-mudahan emang bermanfaat. Apabila emang banyak salah-salah kata atau emang ya banyak salah kata, mohon dimaafkan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.